Alright, ini journey number 5. Setelah akhirnya kita dapat kepastian, udah nggak ada denyut jantung, jadi besok paginya kita kembali ke rumah sakit untuk proses kuret. Perasaan campur aduk. Fisik juga capek. Karena dari kemarin seharian di rumah sakit nunggu, seharian nangis. Tapi ada satu yang berbeda. Dalam hati gue tahu kalau Tuhan menyertai. Itu yang menjadi kekuatan, itu yang memberikan damai dalam hati gue. Jadi hari itu, hati gue udah penuh damai, gue siap untuk ke proses kuret ini. Karin punya prosesnya sendiri dalam journey with God dalam proses ini. Mungkin dia nanti akan ada waktu untuk dia mau sharing sendiri di sini ya. Pas paginya, akhirnya Karin masuk dalam ruangan untuk bisa kuret gitu ya. Gue pikir gue butuh waktu untuk sendiri. Gue nunggu di luar. Gue mau menyendiri, gue untuk bisa mencerna emosi gue supaya gue bisa menenangkan diri. Tapi ternyata tanpa gue tahu, waktu itu Kosuta datang ke rumah sakit. Kosuta itu adalah mentor gue. Dia mentor di kelompok kecil gue di gereja. Dia yang banyak sekali bimbing gue untuk kenal Tuhan, mengalami Tuhan. Dia datang di sana. Tanpa gue sadar, ternyata itu yang gue butuhkan di saat itu. Kosuta bukan orang yang banyak bicara gitu. Jadi di momen itu juga dia nggak banyak berkata-kata. Dia cuma diam, dia hadir. Dia temenin gue di situ gitu saat gue di luar di ruang tunggunya. Dia banyak diam, dia cuma duduk di sebelah gue gitu. Sebelum Kosuta berangkat ke kantor, dia sempat mampirin. Dan sebelum dia harus berangkat, dia ajak gue berdoa gitu ya. Dia doa. Pas selesai doa, ada kata-kata dari Kosuta yang benar-benar bikin gue kepikiran. Waktu itu Kosuta bilang gini, Vic, Tuhan tahu kok anak-anaknya yang menyayangi dia. Dia pasti jaga anak-anaknya. Kata-kata Kosuta itu bikin gue kepikiran. Bikin gue gelisah. Bikin gue bener-bener gak bisa berhenti gitu berpikir. Bikin gue bertanya pada diri gue sendiri. Apa benar gue bisa bilang gue menyayangi Tuhan? Gue mulai mempertanyakan gitu. Kalau selama ini gue ngerasa gue melakukan pelayanan adalah satu rutinitas, satu kewajiban. Gue datang ke gereja setiap minggu adalah rutinitas. Hal yang harus gue lakukan. Tapi apakah benar itu dasarnya karena gue sayang sama Tuhan? Gue ngerasa gue sudah menjalankan segala persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi orang Kristen. Gue aktif pelayanan, bahkan gue sampai burn out pelayanan. Gue hampir gak pernah absen setiap minggu ke gereja. Perpuluhan jalan terus. Gue ikut pelayanan ke sana ke sini. Sampai malam gue ikutin semuanya. Bahkan gue udah mulai baca Alkitab. Gue ngerasa gue udah cukup oke sebagai orang Kristen. Itu yang gue rasa. Tapi kalimat dari Kosuta itu bikin gue benar-benar kepikiran. Bahkan sampai Kosuta berangkat pergi pun, gue terus gelisah hati gue gitu. Gue benar-benar bertanya-tanya gitu dalam hati gue, benar nggak sih sebenarnya gue sayang sama Tuhan? Cukup panjang akhirnya gue merenungi pertanyaan itu. Pertanyaan itu nuntun gue kembali melihat jernih hidup gue, di mana Tuhan selalu hadir. Yang mungkin selama ini gue nggak sadari, asal lewat aja gitu. Gue nikmati, gue syukuri saat itu, tapi udah gitu aja. Gue ngerasa sampai di momen itu gue kembali recall gitu. Wah, banyak banget perjalanan gue yang Tuhan hadir. Sangat detail, sangat personal. Penuh kasih, begitu dekat, begitu hangat.
Walaupun sering banget gue jatuh, sering banget gue mengecewakan, sering banget gue ambil keputusan yang salah, tapi dia tetap setia. Dia mengasihi, dia kenal gue secara pribadi, dia tahu siapa gue. Dan dia nggak menyerah buat gue. Momen itu bikin gue benar-benar berpikir dan menyadari. Tuhan luar biasa menyayangi gue. Dia hadir dalam setiap langkah hidup gue, dalam setiap milestone hidup gue, dalam setiap detail hidup gue. Dia ada. Dan momen inilah yang menjadi turning point buat gue menjalani hidup dan memaknai pelayanan gue sendiri. Gue melihat lagi ke belakang kalau selama ini dalam kehidupan gue, dalam pelayanan gue, bahkan dalam journey untuk punya anak ini, gue banyak sekali ngerasa gue bisa, gue hebat. Gue banyak sekali mengandalkan kekuatan dari gue sendiri. Ya, walaupun dalam proses punya anak ini, gue sering banget berdoa. Tapi gue selalu dalam pikiran gue, oh gue masih bisa pakai cara ini, gue masih bisa mengusahakan ini, gue masih bisa pakai jalan ini. Pelayanan pun sama. Gue selalu ngerasa, karena gue bisa, karena gue sanggup, karena gue bisa begini, gue bisa begini, gue bisa begitu. Jarang gue menyertakan Tuhan dalam prosesnya. Jarang gue berserah kepada Tuhan. Biar dia yang bimbing, biar dia yang tuntun. Gue menyadari di momen itu ada dorongan yang sangat kuat dalam diri gue untuk gue mau bersaksi, gue mau bercerita. Tuhan gue baik. Tuhan gue baik. Di saat gue merasa gue sudah melakukan banyak hal buat Tuhan, gue sudah melakukan hal yang baik, tapi ternyata sebenarnya justru di momen itu gue terhilang. Gue jauh dari Tuhan. Gue malah semakin jauh. Di saat gue ngerasa gue melakukan semuanya buat Tuhan, gue melakukan semua yang baik, gue melakukan semua syarat-syarat yang diminta. Justru di momen itu gue membelakangi Tuhan. Sehingga di momen itu gue nggak bisa melihat Tuhan, malah Tuhan seakan-akan jauh. Dan di titik itu, pertanyaan dari Kosuta itu menyadarkan gue kembali. Secara pribadi, Tuhan tidak menyerah mencari gue kembali. Memanggil gue kembali untuk dekat dengan Dia. He is so good. He is a good God.